Dan insya Allah TNI, Paytrend akan menjelma menjadi perusahaan yang sangat besar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dalam waktu dekat kita akan selesaikan seperti Moya Vidi, kita akan selesaikan yang kita alihkan ke Hotel City Bandara. Kemudian kita juga akan segera mengakuisisi satu perusahaan pesawat ya, penerbangan, satu perusahaan airlines yang daripada jatuh ke tangan Singapura atau Malaysia, insya Allah akan kita jajal, akan kita kemudian kerahkan potensi konsorsium umat yang ada di VSI dan di luar VSI. Mudah-mudahan Indonesia bisa melangkah menuju satu negara yang super power, yang bisa bahkan mengakuisisi perusahaan-perusahaan dunia. Insya Allah, yakin saya, bila bersatu insya Allah kita berjamaah, insya Allah mudah-mudahan kita menjadi kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Teman-teman, saya pernah bilang kalau saya mau berbicara tentang Moya Vidi. Nah, kebetulan Moya Vidi ini kan salah satu proyek yang tidak diakui sama Yusuf Mansur, bahwasanya itu proyek milik dia. Nah, cuma kita tahu bahwasanya di beberapa video yang kita bahas, Moya Vidi itu emang menurut informasi dari teman-teman korban, yaitu teman-teman ya TKW rata-rata itu, karena mereka tergabung ke Paytrend atau ke VSI. Jadi proyek Moya Vidi ini emang dipromosikan oleh Yusuf Mansur. Nah, sebelum kita bahas buktinya, kita lihat dulu video ini deh. Moya Vidi itu ya, setelah kemudian terjadi kegagalan proyek, bedain antara penipuan dengan kegagalan. Teman saya, Mas Arjun dan Mas Harjanto, itu gagal membangun apartemen Moya Vidi. Kenapa gagal? Karena di sana kemudian dengan izin Allah ada moratorium pada saat itu. Kemudian ada kebijakan-kebijakan apalah gitu ya, yang dari pemerintah yang membuat tidak bisa dibangun. Tidak bisa dibangun Moya Vidi itu. Lalu saya bicara nih dengan teman-teman, siapa yang kemudian pada ikut? Oh, yang ikut orang-orang Paytrend, begitu. Satu saja ada yang nyerahkan Moya Vidi duitnya langsung ke saya. Haram saya berdiri, haram saya hidup. Satu aja. Nggak ada. Tidak ada. Nyerahin duitnya juga sama orang lain. Ke rekeningnya orang lain. Bedah rekeningnya. Ada PPATK kok. Ada BI kok. Jangan karena ya semua diinvestigasi. Tapi yang diinvestigasi ini sekunder semua. Satu aja. Ada orang yang menyerahkan langsung Moya Vidi ke saya. Satu saja. Sehingga saya bisa disebut sebagai benar-benar penipu dan menipu umat. Satu saja. Saya yakin demi Allah. Demi Quran yang ada di kepala saya. Demi Quran yang ada di hati saya. Demi kemudian 1 juta anak-anak rumah tahfiz gratis. Gratis 1 juta dengan izin Allah di belakang saya. Tidak usahlah itu menjadi amal soleh saya. Kalau betul-betul saya menipu Moya Vidi. Gak ada ceritanya. Justru demi Allah, tanya dengan yang semua dikembalikan. Buat teman-teman yang sudah saya bayar, yang saya kembalikan, yang saya ganti. Ayo bersuara. Benarkah Yusuf Mansur itu menipu? Ayo bersuara. Karena sekarang saya sudah bersuara. Saya tidak diam lagi. Saya sudah bersuara. Jangan tidak bersuara. Teman-teman ngasihnya kemana, proyeknya di mana. Tapi saya mengembalikan dengan izin Allah. Kenapa? Karena waktu itu saya bilang, siapa yang ditipu? Nggak ada yang ditipu, itu sebenarnya itu gagal. Tapi oke lah, siapa yang jadi korban? Nggak ada yang jadi korban juga sebenarnya. Karena itu kemudian tidak jalan proyeknya. Tapi oke lah, bismillahirrahmanirrahim, siapa? Ternyata teman-teman Paytrend. Lah saya cinta sama Paytrend. Terus saya tanya juga, berapa duit? 1,5 miliar. Oh ya udahlah. Bismillah, kalau cuma 1,5 miliar saya ganti aja. Udah jangan pada ribut, diem dah udah. Saya ganti tapi diatur ya. Gitu saya malah ganti. Enggak apa-apa sumpah mah, orang sumpah benar kok. Dan saya tidak nyumpahin orang. Saya nyumpah benar. Kalau emang saya nipu, saya bohong. Hah? Ada Quran juga.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya nggak kemana-mana. Saya udah bilang kok. Dari sejak yang ketemuan pertama, kasus yang pertama dulu. Saya diam, saya ngalah. Iya. Ente harus ganti. Iya, saya ganti. Gini-gini. Iya, udah pokoknya ngikut. Tapi setiap apa dijadikan pukulan balik. Setiap apa dijadikan pukulan balik. Nah, yang sekarang udah sangat kelewatan. Nggak bener lah. Yang serius lah. Saya nipu yang benar, yang serius lah gitu. Lalu kemudian teman-teman Moyafidi dialihkan ke Hotel City. Ya karena Hotel City punya saya, punya kita. Dialihkan, nggak pernah naruh di Hotel City. Saya bilang, udah ya, yang naruh di Moyafidi, nih sahamnya saya bayar dengan saham Hotel City. Nah belakangan Hotel City yang pada naruh Moyafidi pada narik. Orang dikompor-komporin juga. Padahal saya bilang tadi itu lambang berdiri. Hotel umat berdiri itu saya ganti loh. Kemudian pada narik saham, ya udahlah, ayo bismillah saya kasih. Sampai sekarang paling sisanya tinggal berapa, 100 atau 200 juta gitu, udah dibayar semua. Dan nggak benar kan orang dibayar karena saya. Ya teman-teman, jadi itu video yang dari Yusuf Mansur. Dia tidak mengakui bahwasanya itu proyek dia secara tidak langsung ya. Tapi bahwasanya proyek Moyafidi ini, walaupun dia bilang bahwasanya khidmat kepada Al-Quran atau berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi yang namanya proyek itu tetap harus dipertanggungjawabkan. Walaupun misalkan itu kena moratorium atau bla 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 apa masalahnya, yang namanya proyek pengumpulan investasi itu kan harus jelas dulu kemana uangnya. Apakah kalau misalkan proyek ini gagal tidak dipertanggungjawabkan? Tetap harus dipertanggungjawabkan karena ada uang investasi yang terkumpul. Walaupun cara pengumpulan investasinya ini perlu dipertanyakan dulu. Apakah si CV ini berhak mengumpulkan investasi oleh dana masyarakat atau tidak? Nah ini kan jadi masalah tersendiri kan. Sedangkan proyek-proyek pengumpulan investasi itu kan harus berizin. Nah, minimal lembaga keuangan itu kan jenisnya koperasi. Nah, menurut informasi teman-teman ini tidak jelas masalah bentuk pola investasinya, baik itu dari izin bentuk perjanjian investasinya, kerjasama atau bagaimana, sehingga itu menjadikan ini proyek ini bermasalah sampai sekarang. Nah, kita tahu ya, apapun yang terjadi pada satu proyek, tetap pertanggungjawabannya adalah kepada para investor itu sendiri. Bagaimana cara penyelesaiannya, apakah uangnya dikembalikan atau bagaimana? Bukan berarti ketika proyek ini gagal, uang yang terkumpul ini ya ikut gagal, enggak juga. Karena proyek itu kan proyek belum dibentuk, belum dibuat. Kalaupun misalkan uangnya udah dibelikan kepada tanah untuk status properti tersebut, ya jelas dulu tanahnya dikemanakan. Apakah tanahnya itu nanti dibagikan, dijual dan dibagikan atau bagaimana? Nah sampai saat ini nggak jelas tanahnya ada di mana, tapi katanya menurut informasi ya letaknya teman-teman yang berinvestasi di Moyafidi ini kan tahu letaknya ada di mana, walaupun wujudnya nggak ada gitu ya. Nah sebagai bukti visual, karena kan ini saya mencari jejak digitalnya ya. Sebelum Yusuf Mansur mengatakan video yang seperti tadi itu, Yusuf Mansur sebelumnya telah menjanjikan pengalihan status investasi Moyafidi ini yang akan diberikan nantinya saham kepada Hotel City. Nah, buktinya di video ini. Dan insya Allah Paytrend akan menjelma menjadi perusahaan yang sangat besar dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam waktu dekat kita akan selesaikan seperti Moyafidi, kita akan selesaikan yang kita alihkan ke Hotel City Bandara. Kemudian kita juga akan segera mengakuisisi satu perusahaan pesawat ya, penerbangan, satu perusahaan airlines yang daripada jatuh ke tangan Singapura atau Malaysia, insya Allah akan kita jajal, akan kita kemudian kerahkan potensi konsorsium umat yang ada di VSI dan di luar VSI. Mudah-mudahan Indonesia bisa melangkah menuju satu negara yang superpower, yang bisa bahkan mengakuisisi perusahaan-perusahaan dunia. Insya Allah, yakin saya
Bila bersatu, insya Allah kita berjamaah. Insya Allah mudah-mudahan kita menjadi kuat. Nah, begitu ya teman-teman ya. Bukti dari video Moyafidi tersebut membuktikan bahwasannya teman-teman investor Moyafidi ini dialihkan statusnya menjadi pemilik saham Hotel City. Nah, saya masih bingung nih, apakah statusnya ini bentuknya ya dikasih lembar saham atau bagaimana, terus dikasih perjanjian ulang atau bagaimana. Tapi sampai saat ini yang saya tahu dari teman yang korban Moyafidi itu cuma sekedar mendengar cerita itu dan tidak ada buktinya sampai sekarang gitu. Dan kalau kita lihat project Hotel City itu kan udah 10 tahun nih, sudah saatnya teman-teman ini mendapatkan sertifikat atau misalkan mendapatkan lembar saham ya, sertifikat lembar saham kepemilikan status Hotel City itu. Walaupun misalkan cuma ya anggap aja cuma 1000 lembar atau cuma anggap 100 lembar atau bagaimana, tapi kan harus ada status kepemilikannya yang jelas dan uang modalnya harus dikembalikan. Dan sampai sekarang itu nggak ada tanda-tanda sama sekali bahwasanya Hotel City ini akan menerbitkan ya lembar saham itu tersebut. Dan sebenarnya walaupun pokoknya harus dikembalikan saat ini, nanti pokoknya dikembalikan pada saat penerbitan lembar saham harusnya. Dan harusnya bulan Maret ini kan harusnya udah. Karena yang 10 tahunnya kan kehitungnya nanti di bulan 2022 sekarang kan udah waktunya pemberian itu. Kalau misalkan penerbitannya berarti akhir 2021 itu harusnya udah ya semacam rapat direksi, rapat kepemilikan saham, ya mungkin rapat gabungan ya statusnya ya. Ada pimpinan direksi, ada rapat itu nanti bergabung termasuk komisarisnya yang katanya komisaris Hotel City, bukan katanya sih, menurut bukti yang kita punya kan Yusuf Mansur ini sebagai komisaris. Termasuk ya di sana ada Jody juga yang masuk dalam akta notaris tersebut. Yang jelas sampai saat ini belum ada tanda-tanda penerbitan lembar saham tersebut. Dan saya yakin kalau misalkan ini terus berlanjut sampai tahun-tahun berikutnya, mungkin nggak akan pernah ada sama sekali penerbitan lembar saham itu. Dan status kepemilikannya ya otomatis itu milik perusahaan itu, perusahaan Inex itu. Oke, teman-teman bisa simpulkan ya, nanti bisa kirim di kolom komentar apakah Yusuf Mansur ini terlibat. Dia udah pernah dituntut di pengadilan, bahwasanya menyatakan bahwa CV Bintang Promosindo ini wajib mengembalikan uang kepada para investornya gitu. Tapi ternyata sampai sekarang enggak. Ini bisa jadi menurut saya masuk ke ranah pidana. Dan teman-teman Moyafidi juga berencana akan masuk ke ranah pidana di kasus ini. Apakah Yusuf Mansur akan terlibat? Tentu saja akan terlibat, karena Yusuf Mansur menjanjikan teman-teman investor Moyafidi ini untuk diberi saham di Hotel City sebagai pengganti kegagalan proyek Moyafidi. Moyafidi itu kan proyek apartemen juga. Dan itu kebetulankah ketika Yusuf Mansur menjanjikan itu? Saya rasa enggak. Saya rasa ada hal yang terkait dengan Yusuf Mansur yang memang Yusuf Mansur itu pada saat itu terpaksa harus mengatakan itu. Oke, terima kasih ya teman-teman. Silakan isi kolom komentar di bawah. Kalian kasih tahu jika kalian korban Moyafidi atau misalnya kalian ini pernah mendengar project ini, kalian bisa komentar di bawah. Dan kalian bisa mention ke Daku Channel atau misalkan kalian bisa ya share ke itu share link ini ke IG-nya Yusuf Mansur gitu ya. Kalau dia Yusuf Mansur ini orang yang bertanggung jawab dan merasa sebagai ustadz yang amanah, harusnya dia bisa melihat kasus ini dengan objektif ya. Tapi saya nggak yakin itu, karena janji-janjinya selama ini kan cuma omong kosong. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.